السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah yang sama-sama dirahmati Allah, di dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Duribat 'alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Ila akhir ayat, yang terjemahnya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali Allah atau tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Seseorang kalau tidak bagus hubungannya kepada Allah dan juga tidak bagus hubungannya kepada sesama manusia, maka pasti ditimpakan oleh Allah kepadanya kehinaan. Dan saya yakin bahawa kita semua ini mengharapkan kemuliaan, baik kemuliaan di sisi Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala maupun kemuliaan di sisi sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat ini tadi dapat kita pahami bahawa kalau memulia baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan sesama makhluk, maka hal yang harus kita lakukan adalah perbaiki hubungan kepada Allah dan juga perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Alhamdulillah, saat ini kita berada di tanggal 10 Zulhijjah yang kita kenal dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, di mana bagi orang yang memiliki kemampuan dianjurkan untuk melakukan kurban dengan memotong atau menyembelih hewan, baik sapi, unta maupun kambing, dan sampai 3 hari tasyrik yang akan datang. Ibadah kurban ini adalah merupakan sebuah ibadah yang jika kita lakukan dengan penuh ketulusan, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala,
maka ibadah ini bisa memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk, khususnya manusia. Kalau kita membaca sejarah tentang kurban ini, betapa ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan pengorbanan, bukan hanya binatang yang disembelih, tetapi ada perintah dari Allah melalui mimpinya untuk menyembelih putranya. Sepintas kita melihat bahawa perintah ini adalah perintah yang tidak logis. Masa Allah memerintahkan hambanya untuk mengorbankan anaknya? Tapi lagi-lagi di sini kaum muslimin dirahmati oleh Allah, di sini sesungguhnya adalah ujian dari Allah yang hendak melihat apakah seorang hamba lebih cinta kepada materi yang dia miliki atau cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allah yang menciptakan dia dan menyiapkan segala fasilitas dalam hidupnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah ketaatannya, diuji oleh Allah kepatuhannya, apakah taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini pun melalui mimpi. Disampaikanlah mimpinya kepada putranya Ismail alaihissalam, inni arafil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, sungguh aku menyembelih kamu, fanzur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Karena Ismail adalah juga merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menolak perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jawab dengan ungkapan yang luar biasa, ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, tunaikanlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kamu akan mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Ini rasa-rasanya dialog, Pak. Kalau kita dalami, tentu kita tidak akan sanggup menahan cucuran tetesan air mata kita. Betapa dua hamba Allah yang begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang begitu baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah melalui mimpi sekalipun ditunaikan, dilaksanakan. Dengan kepatuhan mereka berdua, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun menggantikan Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika itu yang disembelih bukan Ismail, tapi seekor kibas yang disembelih, di mana Allah Subhanahu wa taala melihat ketundukan, kepatuhan dan kecintaan hambanya terhadap dirinya, sehingga sesuatu yang luar biasa Allah berikan kepada hambanya. Hal ini pun juga menurut hemat saya tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada diri kita. Kalau kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, sehingga kita rela mengorbankan apapun yang kita miliki. Yang penting itu untuk kedekatan kita kepada Allah, hubungan baik kita kepada Allah. Sekali lagi, berat saya menduga Allah pun akan memberikan kemuliaan, Allah pun akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Di sini intinya adalah bagaimana ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsep berkorban itu bukan dilihat dari binatang yang kita sembelih, karena darah dan dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaan kita pada saat kita menunaikan perintah korban itu.
Dalam hidup kita, kalau kita diamanahi oleh Allah harta itu bukan milik mutlak kita, hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun kadang-kadang sering memeriksa diri saya, apakah saya sudah mempersembahkan yang terbaik kepada Allah? Apa yang kita miliki sekarang ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hendak membeli sesuatu yang terkait dengan hobi kita, dengan kesenangan dunia kita, kita kadang-kadang tidak sayang-sayang uang kita. Tetapi ketika Allah meminta kita untuk berkorban, kadang-kadang kita pikir-pikir, bahkan kalau ada tempat kurban di mana yang paling murah, kadang-kadang disitulah kita pergi. Padahal bukankah apa yang ada pada diri kita dan semua yang ada dalam genggaman kita ini adalah pinjaman dari Allah? Sehingga ketika kita hendak mengeluarkan kepada Allah, maka keluarkanlah yang terbaik. Dan ini yang akan membuat hubungan kita kepada Allah menjadi baik. Betapapun banyak yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan membuat kita jatuh miskin kalau memang Allah berkehendak kita tetap menjadi orang kaya. Dan walaupun kita menahan-nahan apa yang Allah berikan kepada kita, kalau Allah menakdirkan kita menjadi miskin, semuanya bisa lenyap. Cukuplah beberapa kejadian-kejadian selama ini membuat kita sadar. Mulai dari tsunami di Aceh, gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, di Sulawesi Selatan baru-baru ini, di Rumbia, Jeneponto sana, kemudian Bantaeng, daerah Palopo, Wajo dan Bone, dan yang paling membuat kita dan teman-teman yang ada di sana, di Masamba sana Pak, terjadi longsor, kemudian longsoran dari gunung itu ikut ke sungai sehingga semua material yang berupa pasir dan tanah itu masuk ke dalam kota, menimbun rumah orang-orang kaya. Mobilnya tidak bisa diselamatkan, semua barang-barang berharga yang ada di dalam rumahnya tidak bisa diselamatkan, dan lumpur memenuhi rumahnya sampai ke atap. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Sebelum terjadinya banjir bandang itu mereka kaya, tapi setelah banjir bandang tiba, maka hilang semua kekayaannya. Kenapa? Karena memang bukan milik mutlak kita, miliknya Allah yang sekedar dititip kepada kita. Sehingga kalau kita bijak dalam hidup ini, kalau kita berorientasi ukhrawi dalam hidup kita, maka pengorbanan yang hari ini diminta oleh Allah dan 3 hari tasyrik ke depan, maka lakukanlah ketika Allah menitipkan harta kepada kita. Jangan kita tunda-tunda niat kita masukkan ke dalam hati kita dengan tulus dan tunaikan segera mungkin. Jangan sampai kita menyesal. Harta yang kita tinggalkan nanti itu bukan lagi milik kita, milik ahli waris kita, tapi kita tetap ikut mempertanggungjawabkan di yaumil kiamat nanti. Makanya kalau kita memakai filosofi perantau itu lebih bagus. Ada filosofi perantau dan pindah kampung. Kalau ada orang yang meninggalkan kampungnya 2 macam Pak, pindah kampung atau dia merantau. Orang yang merantau adalah tinggalkan kampungnya pergi ke kampung orang lain, tapi di situ dia hanya mencari nafkah, kemudian dia membangun sesuatu, bangun istana dan segala macam di kampung halamannya. Dan orang yang pindah kampung adalah dijual semua apa-apanya di kampung halamannya, kemudian pindah ke kampung yang lain. Sehingga ketika dia pulang ke kampung halaman, dia tidak memiliki apa-apa. Dan si perantau yang cerdas tadi pulang ke kampung halamannya, maka dia bisa menikmati berbagai macam fasilitas yang sudah dibangunnya dari tempat perantauannya. Kita ini kan sekarang merantau di dunia Pak. Kita ini merantau di alam syahadat. Kampung halaman yang akan kita tuju nanti adalah alam akhirat. Maka bangunlah istana-istana kita sekarang di sana, sehingga ketika kita kembali ke sana nanti, kita akan mendapatkan fasilitas dan menikmati fasilitas yang luar biasa. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah, yang terakhir, perbaiki juga hubungan kita dengan sesama manusia. Kurban ketika kita sudah persembahkan, kemudian kita bagi-bagi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ditambah lagi di berbagai macam tempat saudara-saudara kita yang ditimpa musibah bencana alam, tentu manfaat kegunaan dari binatang yang kita korbankan daging-dagingnya itu bisa dinikmati oleh mereka.
Tentu kita berharap insyaAllah dengan berkorban ini, dengan membagi-bagikan daging kepada tetangga-tetangga misalnya, itu akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, sehingga dalam kehidupan ini terjadi harmonisasi dan terjadi kerukunan. Kalau ini terjadi Pak, maka insya Allah kita akan lebih tenang, kita akan lebih damai, mencari nafkah dengan baik, melakukan ibadah kepada Allah dengan baik. Kalau ibadah kepada Allah dengan baik, kita mencari nafkah dengan damai, dengan suasana yang tenang, maka insya Allah hasilnya akan bisa maksimal. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu semua kembalinya kepada kita. Ketika kita memberi, pada hakikatnya kita menerima. Ini yang harus kita camkan dalam kehidupan kita, sehingga dengan prinsip-prinsip hidup seperti ini, insya Allah akan mengikis habis kebakhilan kita, kekikiran kita, sehingga insya Allah dalam kehidupan ini kita akan selalu menjadi orang-orang yang ada di garda terdepan ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan, dan kita memiliki itu untuk bisa kita bagikan, kita berikan kepada saudara-saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.